Assalamualaikum, jumpa lagi di Hitch Up Travel. Kali ini kita akan main jauh banget ke Lombok. 1, 2, 3, 4. Lombok karena alamnya beda banget, unik, kulturnya juga berbeda. Dan kali ini aku pengen ke suatu desa yang ternyata penduduknya unik-unik banget, masih ada kultur-kultur zaman dahulu. Ayo tebak mau kemana? Tadam! Sekarang aku udah sampai di Desa Sade. Jadi tulisannya dibalik doang ya, Desa Sade. Nah, di sini tuh unik banget soalnya orang-orang yang ada di dalamnya itu masih mempertahankan gaya hidup suku Sasak 600 tahun yang lalu. Penasaran nggak? Aku mau lihat ah. Keseharian penduduk Desa Sade terbilang unik di zaman modern ini. Rumah-rumah di desa ini masih berdinding bambu beratapkan ijuk. Lantai di rumah-rumah ini tidak dipasangi ubin atau plester, melainkan direkatkan dengan kotoran kerbau yang dicampur dengan air. Tanpa campuran ini, lantai akan rusak dan retak-retak. Namun ajaibnya, lantai ini tetap suci untuk dipijak dan sama sekali tidak bau. Tujuannya itu kami ngepel pakai kotoran kerbau atau kotoran sapi yang pertama, biar fondasinya ini tambah kuat. Terus yang kedua, nyamuk ataupun lalat nggak berani masuk. Keunikan lain desa ini adalah budaya menenun yang begitu kuat. Gadis-gadis Sasak baru dikatakan layak menikah jika sudah bisa menenun. Semuanya dikerjakan dengan tangan, mulai dari memintal kapas menjadi benang, pewarnaan, hingga proses penenunan menjadi helaian kain-kain cantik seperti ini. Nah, ini cara untuk memintal benang, karena kebetulan saya nggak bisa, jadi liatin aja. Oke, saya pamit dulu ya, Tina Tani. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, pasti akan datang lagi. Amin, sama-sama. Semoga desanya tetap diberkahi oleh Tuhan. Amin. Makasih. Nah, sekarang udah berkunjung ke Desa Sade, banyak banget ilmu yang aku dapetin dari desa ini. So, kita mau lanjut lagi ke suatu tempat. Mau tahu di mana? Ikutin aja terus. Tadam! Sekarang aku lagi ada di Goa Bangkang. Di sini ada tempat tinggalnya sejuta kelelawar, bayangin. Pas baru masuk aja udah nyengat banget kotoran kelelawarnya. So, kita harus pakai masker atau penutup mulut atau penutup hidung lainnya. Jadi di sini tuh banyak banget keindahan-keindahan yang tersembunyi. Padahal ini kan batuan cadas, tapi banyak banget yang nggak tahu rahasianya. So, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita lihat yuk. Goa yang satu ini dinamakan Goa Bangkang. Di dalam goa ini terdapat sekitar 5 juta ekor kelelawar loh. Makanya bau kotoran kelelawar begitu menyengat hingga keluar mulut goa. Kotoran-kotoran ini akan dikumpulkan secara berkala dan dikirim ke Surabaya untuk diolah menjadi pupuk. Penduduk setempat percaya gua ini dulunya merupakan rumah sesosok raksasa. Gua Bangkang ini juga pernah menjadi markas penjajah pada masa pendudukan Jepang. Makasih ya, Bu. Dadah. Tak lengkap mengunjungi Pulau Lombok tanpa menikmati keindahan pantainya. Pantai Tanjung Aan adalah salah satu primadona keindahan alam Lombok yang jangan kamu lewatkan. Ombaknya yang lembut, arusnya yang tenang, dan pasir putih halus seperti merica yang hanya ada di sini. Apalagi menikmati indahnya matahari senja terbenam. Halo, good morning.
masih di Hitch Up Travel bareng aku. Kemarin kan kita ke budaya udah ya, terus abis itu ke pantai udah, udah banyak traveling juga. Nah hari ini mau kemana lagi ya? Ikutin aku terus di Hitch Up Travel. Banget jalan, sumpah itu treknya nanjak banget dan sekarang harus turun tangga lagi. Tau nggak berapa tangga? 178 anak tangga. Jadi kita mau ke air terjun Benang Kelambu. Air terjun Benang Kelambu ini fenomena geologinya itu alami banget. Jadi dia patahannya menjadi dua, yang kayak di gambar ini bisa kita lihat. Jadi langsung aja, kayaknya keren banget. Soalnya airnya ini bener-bener membentuk tirai gitu, jadi benar-benar kayak lembut, kayak benang-benang gitu jatuhnya. Jadi nggak sabar buat lihat 178 anak tangga. Yuk. Oke, kita bentar lagi udah mau nyampe. Lumayan ya, 170 berapa tadi? 6 anak tangga. Oke, sekarang kita udah sampai di air terjun Benang Kelambu. So beautiful. Dan lihat ada sign yang penting banget. Cintailah hutan ini layaknya orang yang kau cintai. Pujangga banget nih hutan. Air terjun Benang Kelambu ini beda dari air terjun kebanyakan. Air terjun Benang Kelambu tercurah lembut bagaikan benang-benang tipis yang halus yang biasa digunakan untuk kelambu. Air terjun ini bersumber langsung dari Danau Segara Anak di kawah Gunung Rinjani, sejuk dan menyegarkan. Nah, sekarang aku udah ada di tempat makan yang paling populer yang ada di Lombok. Dari kemarin kan udah jalan-jalan terus udah ke pantai, udah mengisi hari dengan banyak hal-hal yang berbau culture gitu. Sekarang aku mau cobain makanan yang paling hits banget, namanya racing rice. Nasi balap puyung. Nah, nasi balap puyung. Jadi nasi balap puyung ini ada pilihannya, mau yang sedang atau yang pedas. Karena aku nggak terlalu suka pedas, jadi aku pesan yang sedang. Untuk kalian yang mesen pedas, kalian bisa banyakin kacang kedelainya karena bisa menetralisir pedas yang ada di dalam makanan ini. Jadi isi makanannya itu ada ayam pecingan, terus kayak ayam suwir, kacang kedelai, nasi putih, dan ini disajikan dalam bentuk kering gitu. Jadi nggak sabar nih, soalnya wangi banget, enak. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Nasi balap puyung populer sejak tahun 1970-an. Dijual oleh Inak Esun di Pasar Kebonruk, Mataram. Dinamakan nasi balap karena cucu Inak Esun yang seorang pembalap lokal suka mentraktir teman-temannya makan setiap menang balapan. Alhamdulillah, selesai juga makannya. Ini enak banget, recommended banget, dan ya pantas lah hits. Pokoknya kalau ke Lombok harus balik lagi ke sini. Habis ini kita mau lanjut lagi ke masjid tertua yang ada di Lombok. Jejak sejarah Islam dapat kita lihat di Pulau Lombok, salah satunya adalah masjid yang unik ini, yaitu Masjid Gunung Pujut. Jadi sekarang jalannya agak nanjak, yuk kita ke sana. Masjid Gunung Pujut didirikan pada 1587 Masehi oleh Meraja Olem dari Kedatuan atau Kerajaan Kecil Datu Pujut keempat dibantu para wali songo. Kalau kamu mau datang ke masjid ini, pastikan kamu meminta izin pada juru kunci yang menjaga masjid dan dalam keadaan suci berwudu. Masjid seluas 9 x 9 meter persegi ini beralaskan tanah dengan atap ijuk khas suku Sasak.
Kini masjid ini tidak digunakan lagi, namun dipelihara sebagai warisan cagar budaya. Sekarang saatnya cari oleh-oleh khas Lombok. Enggak. Keripik-keripik enggak. All day I was out, falling, thinking about you, buzzing by myself. Aku tuh nggak suka susu, cuma ini pengen ngerasain aja susu kuda liar ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya kayak yogurt gitu nggak sih? Ya. Ini fermentasi. Ya sudah mengalami fermentasi. Oh, enak. Nah, makan malam kali ini aku mau nyobain sate rembiga yang katanya enak banget. Sate rembiga adalah salah satu sajian khas Lombok yang cukup unik. Sate daging sapi ini tersaji kering tanpa bumbu pelengkap. Disebut sate rembiga karena pertama kali populer di Jalan Rembiga, Kota Mataram. Sate rembiga Ibu Haja Sinaseh adalah salah satu yang paling ramai dikunjungi karena kelezatannya. Setiap hari, warung sate ini bisa menghabiskan daging setara 1 ekor sapi loh. Udah lapar banget, makanannya udah dateng. Ini ada sate rembiga, terus ada sop bebalung. Jadi sop bebalung ini adalah sop iga yang kuahnya itu katanya enak banget. Terus sate rembiganya ini yang paling favorite banget. Jadi aku pengen nyobain. Sini aku makan pakai nasi soal lapar. Jadi kita cobain dulu sate rembiganya. Ini sate terenak yang pernah aku makan. Jadi bumbunya itu udah meresap ke dalam. Pas dimakan, dagingnya lembut banget. Terus bumbunya juga kayak manis pedas. Tapi pas udah masuk ke dalam di tenggorokan tuh jadi pedas banget. Terbaik. Enak banget. Jadi ya, aku mau lanjut makan dulu. Sampai di sini Hitch Up Travel Goes to Lombok. Like and share video ini untuk nantikan traveling-traveling selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe Hitch Up YouTube channel. Bye!